Fajar menyingsing, dan cahaya keemasan menerobos jendela masjid. Penjaga mendekati Abu Nawas yang masih tertidur pulas di tikar kecil. Ia membangunkannya pelan, namun Abu pura-pura tetap mendengkur nyenyak. Akhirnya penjaga terpaksa mengguncangnya keras. "Abu Nawas, bangun, kau melanggar hukum raja." Abu membuka mata perlahan, menguap kecil, lalu tersenyum. "Ah, betapa nikmat tidur di rumah Tuhan. Mengapa kau membangunkanku dari mimpi indah?" "Engkau ditangkap," kata penjaga. "Aku harus membawamu ke istana sekarang juga." Abu mengangkat alis pura-pura terkejut. "Ditangkap, karena tidur di rumah Tuhan?" "Ya, karena itulah perintah raja." Abu menepuk dadanya sendiri. "Kalau begitu, aku akan datang sebagai tamu raja, membawa tamu Tuhan." Penjaga tidak mengerti maksudnya, tapi mereka tetap menyeret Abu ke istana. Di sepanjang jalan, orang-orang berkerumun, berbisik, dan menahan tawa. Semua tahu bahwa bila Abu Nawas sudah tertangkap, berarti sesuatu yang lucu sekaligus bijak akan segera terjadi. Di hadapan raja, Abu menunduk hormat. "Abu Nawas," bentak raja, "kau berani menentang hukumku. Kau tidur di masjid." Abu menjawab tenang, "Benar, tuanku. Tapi aku tidak tidur di sembarang tempat. Aku tidur di rumah Allah, tempat di mana semua hambanya diterima, baik berdiri, duduk, maupun berbaring." Raja berkerut kening, "Tapi hukumku melarangnya." Abu tersenyum, "Apakah hukum tuanku lebih tinggi dari kasih Tuhan?" Ruangan hening, para menteri saling pandang, tak berani bersuara. Raja memerah, tapi bibirnya mulai gemetar karena tak bisa membantah logika Abu. 2 hours later. Hari itu, suasana istana begitu megah namun tegang. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rasyid duduk dengan wajah serius, dikelilingi oleh para menteri yang berlutut penuh hormat. Di tangannya tergenggam gulungan surat bersegel emas. Ia mengumumkan sesuatu yang akan mengubah wajah seluruh negeri Baghdad. "Wahai para menteriku," ujar sang raja lantang, "aku mendengar banyak rakyat yang menjadikan masjid bukan sebagai tempat ibadah, melainkan tempat tidur. Mereka datang bukan untuk berdoa, tetapi untuk bermalas-malasan." Para menteri saling berpandangan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang menelan ludah, takut menentang perkataan raja. Raja melanjutkan, "Mulai hari ini, aku tetapkan hukum baru. Barang siapa tertidur di dalam masjid, akan dihukum cambuk 10 kali. Masjid adalah rumah Allah, bukan rumah tidur." Menteri agama yang duduk di sampingnya tampak gelisah. Ia mencoba berbisik, "Paduka, mungkin sebagian mereka hanya beristirahat sejenak setelah beribadah atau bekerja. Ada pula para musafir yang tak punya tempat bermalam." Namun raja memotong tajam, "Cukup. Disiplin harus ditegakkan. Negeri yang kuat adalah negeri yang tertib." Hukum itu pun diumumkan ke seluruh kota. Sejak hari itu, penjaga-penjaga masjid dipasang di setiap pintu, memeriksa siapa saja yang masuk. Pengumuman besar terpampang di halaman masjid. "Dilarang tidur di masjid. Pelanggar akan dihukum cambuk." Rakyat terkejut. Banyak yang takut datang ke masjid. Bahkan orang tua yang biasa berzikir setelah Isya pun kini pulang tergesa-gesa. Suasana yang dulu hangat dan damai berubah menjadi kaku dan sunyi. Sementara itu, di sudut kota, Abu Nawas, sang cerdik yang terkenal dengan akalnya, sedang duduk bersama anak-anak kecil yang tengah belajar mengaji. Ia mendengarkan kabar hukum baru itu dengan wajah tenang. "Abu," kata salah satu anak, "apakah benar kita akan dicambuk kalau ketiduran di masjid?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Begitulah," katanya, "Nak, tapi jangan takut. Terkadang manusia membuat hukum karena lupa bahwa Tuhan lebih sayang daripada marah." Anak-anak itu saling pandang, tak mengerti maksudnya. Namun Abu Nawas tahu, hukum raja kali ini lahir dari amarah, bukan kebijaksanaan. Dan bila hukum dibuat tanpa kasih, maka ia bukan menegakkan kebenaran, melainkan ketakutan. Abu memandang langit malam yang berwarna ungu keemasan. "Hukum yang baik," gumamnya, "adalah hukum yang membuat hati dekat pada Tuhan, bukan menjauh dari rumahnya." Senyumnya perlahan muncul. Ia sudah tahu, waktunya memberi pelajaran lagi pada sang raja. Beberapa hari setelah hukum baru itu berlaku, suasana Baghdad berubah muram. Masjid-masjid yang dulu ramai kini sunyi. Hanya terdengar desau angin dan langkah penjaga yang berkeliling membawa cambuk.
Para jamaah salat malam tampak waspada, takut tertidur sejenak setelah berdoa. Bahkan para musafir yang kelelahan dalam perjalanan terpaksa tidur di pinggir jalan atau di bawah pohon. Seorang penghafal Al-Quran muda duduk di serambi masjid, menahan kantuk berat. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, aku hanya ingin menghafal ayat-Mu. Tapi jika mataku terpejam, cambuk menantiku." Air matanya menetes. Abu Nawas yang kebetulan lewat berhenti dan mengusap bahu pemuda itu. "Tidurlah, nak. Tuhan tak marah pada yang beristirahat di rumahnya. Hanya manusia yang kadang lupa bahwa tidur pun bisa jadi ibadah bila niatnya karenanya." Pemuda itu menatap Abu dengan heran. "Tapi hukum raja." Abu tersenyum, "Raja juga manusia. Kadang ia butuh diingatkan bahwa keadilan Tuhan lebih luas dari pikiran manusia." Malam itu, Abu berjalan melewati masjid-masjid di Baghdad. Ia melihat betapa sepinya tempat ibadah itu. Di satu sudut, ia melihat seorang tua tergeletak lemah, menahan kantuk sambil memegang tongkat. "Kenapa engkau tidak tidur, kakek?" tanya Abu. Kakek itu menjawab lirih, "Aku takut cambuk, nak. Tapi tubuhku sudah tak kuat lagi." Hati Abu tergetar. Ia tahu, hukum yang membuat orang tua ketakutan tidaklah adil. Ia pun menatap ke arah istana yang jauh di kejauhan. Lampu-lampu megahnya berkilau, namun hati raja yang memerintah dari sana tampak gelap. "Baiklah," gumam Abu Nawas. "Jika raja membuat hukum tanpa berpikir, biarlah akalku yang membuatnya berpikir kembali." Ia pulang malam itu dengan rencana matang di kepalanya. Rencana yang akan mengguncang istana, dan membalikkan hukum yang menindas rakyat. Pagi menjelang, matahari Baghdad mulai memancarkan sinarnya di antara menara-menara masjid. Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh panas. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan sinar kelicikan khas seorang pemikir ulung. Ia tahu bahwa satu-satunya cara membuka mata raja adalah dengan menantang logika hukumnya. Dan untuk itu, ia harus menjadi korban pertama. Siang hari, ia berjalan menuju masjid besar di pusat kota, masjid yang dijaga paling ketat oleh prajurit kerajaan. Saat ia masuk, semua mata memandang curiga. "Lihat, itu Abu Nawas," bisik seorang jamaah. "Dia pasti mau melakukan sesuatu lagi." Abu tersenyum kepada penjaga masjid yang berdiri gagah di pintu. "Saudaraku," katanya ramah, "aku dengar tugasmu berat. Engkau harus memastikan tak ada yang tidur di rumah Allah." Penjaga menjawab tegas, "Benar. Itu perintah raja." Abu mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku ingin mengujinya. Aku akan tidur di sini malam ini. Tapi jangan bangunkan aku, karena aku ingin tahu, apakah Allah lebih cepat menghukum daripada raja." Penjaga bingung. "Tapi Tuan Abu, aku bisa dicambuk kalau tidak melapor." Abu tersenyum licik. "Kalau begitu, laporkanlah besok pagi. Aku akan tidur dengan tenang malam ini." Penjaga tertegun. Ia tahu siapa Abu Nawas. Setiap perbuatannya selalu punya makna tersembunyi. Tapi ia tak berani menolak. Malam pun tiba. Abu Nawas masuk ke dalam masjid, mengambil wudhu, lalu berdoa lama. Setelah itu ia rebahkan tubuhnya di pojok ruangan, menatap langit-langit dan berbisik, "Ya Allah, malam ini aku tidur di rumah-Mu, bukan untuk melawan raja, tapi untuk membela hak hamba-hamba-Mu yang lelah." Ia pun terlelap dengan tenang, sementara penjaga hanya bisa menatap dari jauh, menunggu fajar, saat kebenaran akan diuji. Fajar menyingsing, dan cahaya keemasan menerobos jendela masjid. Penjaga mendekati Abu Nawas yang masih tertidur pulas di tikar kecil. Ia membangunkannya pelan, namun Abu pura-pura tetap mendengkur nyenyak. Akhirnya penjaga terpaksa mengguncangnya keras. "Abu Nawas, bangun. Kau melanggar hukum raja." Abu membuka mata perlahan, menguap kecil, lalu tersenyum. "Ah, betapa nikmat tidur di rumah Tuhan. Mengapa kau membangunkanku dari mimpi indah?" "Engkau ditangkap," kata penjaga. "Aku harus membawamu ke istana sekarang juga." Abu mengangkat alis pura-pura terkejut. "Ditangkap, karena tidur di rumah Tuhan?" "Ya, karena itulah perintah raja." Abu menepuk dadanya sendiri. "Kalau begitu, aku akan datang sebagai tamu raja, membawa tamu Tuhan." Penjaga tidak mengerti maksudnya, tapi mereka tetap menyeret Abu ke istana. Di sepanjang jalan, orang-orang berkerumun, berbisik, dan menahan tawa. Semua tahu bahwa bila Abu Nawas sudah tertangkap, berarti sesuatu yang lucu sekaligus bijak akan segera terjadi.
Di hadapan raja, Abu menunduk hormat. "Abu Nawas," bentak raja, "kau berani menentang hukumku. Kau tidur di masjid." Abu menjawab tenang, "Benar, tuanku. Tapi aku tidak tidur di sembarang tempat. Aku tidur di rumah Allah, tempat di mana semua hambanya diterima, baik berdiri, duduk, maupun berbaring." Raja berkerut kening, "Tapi hukumku melarangnya." Abu tersenyum, "Apakah hukum tuanku lebih tinggi dari kasih Tuhan?" Ruangan hening. Para menteri saling pandang, tak berani bersuara. Raja memerah, tapi bibirnya mulai gemetar karena tak bisa membantah logika Abu. Raja menatap Abu Nawas lama sekali. Di satu sisi, ia marah karena hukum yang baru dibuatnya berani dilanggar. Namun di sisi lain, kata-kata Abu menohok nuraninya. "Tamu Tuhan," ulang raja perlahan. "Benar, tuanku," jawab Abu. "Bukankah masjid adalah rumah Allah? Maka siapapun yang datang dan beristirahat di sana, sejatinya adalah tamunya. Bila seorang tamu datang ke rumah tuanku dan duduk atau beristirahat, apakah tuanku akan menghukumnya?" Raja terdiam. Ia tahu Abu benar, tapi rasa gengsi membuatnya tak mau terlihat salah di depan para menteri. Namun Abu, katanya, mencoba mencari alasan, "Banyak rakyat yang malas, berpura-pura beribadah hanya untuk tidur." Abu tersenyum bijak. "Tuanku, apakah kita menghukum semua rakyat hanya karena segelintir yang malas? Bila satu orang mencuri di pasar, apakah seluruh pedagang akan dipenjara?" Beberapa menteri menunduk, menahan senyum. Raja semakin kebingungan. Ia menatap Abu, yang kini berdiri tegap dengan tatapan jernih. "Tuanku," lanjut Abu lembut, "kadang rakyat datang ke masjid bukan karena malas, tapi karena lelah bekerja. Mereka mencari ketenangan di rumah Tuhan. Tidur mereka mungkin tampak sederhana, tapi bisa jadi disitulah mereka berdoa tanpa kata." Raja menunduk pelan. Kata-kata itu menyentuh hatinya. Tapi sebelum sempat ia menjawab, Abu menambahkan dengan lirih namun tajam. "Bila hukum membuat orang takut datang ke rumah Tuhan, maka kerajaan kehilangan berkahnya." Raja menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa hukum yang dibuatnya lebih banyak menebar ketakutan daripada ketenangan. Namun sebagai raja, ia masih menahan diri. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "kau selamat hari ini. Tapi hukum tetap berlaku bagi yang lain." Abu hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, semoga Tuhan yang kelak menghakimi mana yang benar-benar tidur, dan mana yang sesungguhnya sedang terlelap dalam kebodohan." Ruangan hening kembali. Tapi di hati raja, benih keraguan mulai tumbuh, benih yang kelak akan membuatnya berubah. Setelah percakapan panjang itu, raja tampak termenung di singgasananya. Para menteri yang biasanya angkuh kini terdiam. Mereka tahu Abu Nawas kembali berhasil menusuk logika kekuasaan dengan senjata yang paling tajam, akal sehat. "Baiklah, Abu Nawas," kata raja akhirnya, suaranya datar tapi matanya tajam. "Aku tidak akan menghukummu, tapi hukumku tetap berlaku untuk semua rakyat. Aku tak bisa mengubah keputusan hanya karena kata-katamu yang manis." Abu menunduk hormat. "Saya menghormati keputusan tuanku, namun izinkan saya berkata satu hal terakhir." Raja menatapnya curiga. "Katakanlah, tapi jangan berlebihan." Abu Nawas berjalan maju satu langkah, lalu berkata dengan nada lembut tapi penuh kekuatan, "Jika hukum dibuat bukan untuk melindungi rakyat, melainkan untuk menakut-nakuti mereka, maka hukum itu bukan keadilan, melainkan kesewenang-wenangan." Ucapan itu menggema di ruangan istana yang luas. Semua pejabat menahan napas. Raja menatap tajam, wajahnya memerah. "Abu Nawas, kau berani menuduhku sewenang-wenang." Abu menggeleng pelan. "Saya tidak menuduh, tuanku. Saya hanya bertanya, apakah rumah Tuhan kini lebih menakutkan daripada istana tuanku sendiri?" Raja tidak bisa menjawab. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan rasa malunya. "Cukup, aku tidak mau mendengar ceramahmu. Pergilah sebelum aku berubah pikiran." Abu tersenyum dan membungkuk hormat. "Baik, tuanku, tapi izinkan saya tidur lagi di masjid malam ini. Siapa tahu Tuhan mengajarkan sesuatu pada kita melalui mimpi." Raja membelalak. "Kau berani lagi?" Abu hanya menunduk sopan. "Aku hanya ingin tahu, apakah Tuhan akan marah jika aku tertidur di rumahnya 2 kali?" Para menteri menahan tawa, sementara raja hanya menghela napas panjang, setengah kesal, setengah kagum. Ia mengibaskan tangannya. "Lakukan sesukamu, Abu Nawas. Tapi jangan salahkan aku jika hukum menjeratmu lagi."
Abu melangkah pergi dengan langkah ringan, meninggalkan istana yang kini dipenuhi rasa penasaran. Malam itu, ia menatap langit Baghdad yang penuh bintang. Hukum yang tak berpihak pada cinta, bisiknya, akan hancur oleh cinta itu sendiri. Malam kedua tiba dengan keheningan yang dalam. Angin berhembus lembut menyapu halaman masjid. Di balik pilar-pilar tinggi, Abu Nawas berjalan dengan langkah tenang. Beberapa rakyat yang mendengar keberaniannya malam sebelumnya datang bersembunyi di balik tembok, ingin menyaksikan apakah Abu benar-benar akan tidur di sana lagi. Benarkah ia berani menantang hukum raja 2 kali? Bisik seorang pedagang tua. Abu Nawas bukan orang biasa, jawab yang lain. Kalau dia melakukannya, pasti ada maksud. Abu mengambil air wudhu, lalu salat panjang dengan khusyuk. Setelah itu, ia menatap langit-langit masjid dan berbicara lembut seolah kepada Tuhan. Ya Rab, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak tidur karena malas, tapi karena ingin membuktikan bahwa rumahmu adalah tempat beristirahatnya hati, bukan hanya tempat sujudnya badan. Ia pun merebahkan tubuhnya di lantai masjid, berselimut jubah lusuhnya, lalu terlelap. Penjaga masjid yang melihatnya hanya bisa menggeleng. Abu ini gila, gumamnya. Tapi mungkin kegilaannya lebih waras dari kebijakan istana. Keesokan paginya, Abu kembali dibawa ke istana. Raja menatapnya dengan campuran marah dan penasaran. Abu Nawas, kau sengaja menantangku. Abu menjawab, tidak, tuanku. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa hukum yang baik tidak bisa menindas kebenaran. Bila aku dihukum karena tidur di rumah Tuhan, maka aku rela. Tapi biarlah rakyat tahu bahwa bahkan raja pun berani menghukum tamunya. Kata-kata itu menyebar seperti angin ke seluruh Baghdad. Rakyat mulai berbicara, jika Abu Nawas bisa tidur di masjid tanpa takut, mengapa kita harus takut? Perlahan, mereka kembali ke masjid. Ada yang membaca Quran, ada yang berzikir, dan ada pula yang tertidur dengan damai. Penjaga masjid bingung. Aku tak mungkin menghukum semua orang, katanya. Dan tanpa disadari, hukum yang dibuat raja mulai goyah karena keberanian satu orang, Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baghdad berubah. Masjid yang dulu sepi kini kembali hidup. Suara lantunan ayat-ayat suci terdengar lagi, anak-anak berlarian di serambi, dan para musafir tidur dengan damai tanpa rasa takut. Para penjaga masjid kewalahan. Mereka melapor ke istana. Tuanku, kata kepala penjaga, hukum tak lagi dipatuhi. Semua orang tidur di masjid, mengikuti contoh Abu Nawas. Raja berdebar, apa katamu? Dia membuat rakyat melawanku. Para menteri menunduk, takut menambah murka. Raja berdiri dan menggebrak meja. Panggil Abu Nawas. Sekarang juga. Tak lama kemudian, Abu masuk dengan wajah tenang. Paduka memanggil hamba. Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, engkau telah membuat rakyatku melanggar hukum. Abu menjawab lembut, bukan hamba, tuanku. Mereka hanya mengikuti akal sehat mereka. Bila seseorang melihat orang lain selamat dari ketidakadilan, maka hatinya pun ingin bebas. Raja terdiam, lalu mendengus. Jadi menurutmu hukumku tidak adil? Abu tersenyum. Hukum yang membuat orang takut datang ke masjid adalah hukum yang menutup pintu langit, tuanku. Sedang, engkau, raja yang dicintai rakyat, seharusnya membuka jalan menuju surga, bukan menutupnya. Raja menatapnya lekat-lekat. Di matanya muncul kilat kemarahan sekaligus keraguan. Abu Nawas melanjutkan, rakyat tak melawan Paduka, mereka hanya mengikuti nurani. Bukankah nurani juga karunia dari Tuhan? Ucapan itu membuat raja terdiam lama. Ia menatap keluar jendela istana, ke arah kota Baghdad yang tenang dengan azan berkumandang. Untuk pertama kalinya, ia merasa hukum yang ia buat mungkin telah melukai lebih banyak orang daripada yang ia selamatkan. Keesokan paginya, Abu kembali dipanggil ke istana. Namun kali ini suasananya berbeda. Tak ada amarah di wajah raja, hanya rasa ingin tahu yang dalam. Abu Nawas, katanya dengan nada lebih lembut, aku mengaku, kata-katamu menyentuh hatiku. Tapi aku ingin melihat kebenaran itu dengan mataku sendiri. Bagaimana aku bisa tahu bahwa tidur di masjid bukan dosa, melainkan kebaikan? Abu menunduk hormat. Tuanku, jika Paduka ingin melihat kebenaran, maka jangan memerintah dari atas singgasana. Turunlah ke bawah. Rasakan apa yang dirasakan rakyat. Raja menatapnya, tertegun. Apa maksudmu? Abu tersenyum kecil. Tidurlah di masjid malam ini, tuanku. Raja terbelalak. Apa? Seorang raja tidur di masjid?
Tidak pantas. Abu membalas, bukankah masjid adalah rumah Tuhan? Jika raja malu tidur di sana, apakah itu berarti Tuhan lebih rendah dari istananya? Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada raja. Ia menggigit bibir, lalu berkata, "Baiklah, aku akan buktikan bahwa aku tidak sombong. Aku akan tidur di masjid malam ini." Abu menunduk hormat. "Maka malam ini, semoga Tuhan menunjukkan kebenaran kepada Paduka seperti ia menunjukkannya padaku." Raja mengangguk, meski wajahnya tampak tegang. Dalam hati ia berkata, "Baiklah, Abu. Aku akan buktikan bahwa aku tidak salah. Jika tidur di masjid memang buruk, biarlah aku sendiri yang merasakannya." Namun ia tak tahu, malam itu akan menjadi malam yang mengubah hatinya untuk selamanya. Malam pun tiba. Masjid utama Baghdad diterangi cahaya lentera. Raja datang tanpa iring-iringan besar, hanya ditemani 2 pengawal dan Abu Nawas. Wajahnya tampak kaku, mungkin karena pertama kalinya ia menginjakkan kaki di masjid tanpa jubah kebesaran. Abu berkata lembut, "Tuanku, malam ini lupakan bahwa engkau seorang raja. Masuklah ke rumah Allah sebagai seorang hamba biasa." Raja terdiam, lalu meletakkan mahkotanya di tangan pengawal. Ia menunduk, melepas alas kaki, dan melangkah ke dalam masjid. Suasana hening. Ia merasa aneh, ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan di istana. Abu mengajaknya berwudu, lalu salat bersama dalam keheningan malam. Setelah itu, Abu berkata, "Sekarang berbaringlah, tuanku. Rasakan bagaimana rakyatmu tidur di rumah Tuhan." Raja pun menuruti. Ia berbaring di atas tikar kasar, menatap langit-langit yang penuh bayangan lentera. Lama-lama matanya berat, dan ia pun tertidur. Dalam tidurnya, Raja bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan gerbang surga yang bercahaya. Tapi penjaga surga menatapnya dengan tatapan tajam. "Siapa engkau?" "Aku Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad," jawabnya bangga. Penjaga itu berkata, "Kau datang dari rumah siapa?" Raja menjawab, "Dari rumah Tuhan." Penjaga itu berkata lagi, "Tapi mengapa engkau menakuti tamu Tuhan? Rumahnya bukan tempat hukuman." Raja ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba cahaya surga memudar dan suara itu menggema, "Kau menutup pintuku dengan hukummu sendiri." Raja terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi jubahnya. Ia menatap Abu Nawas yang duduk di sudut masjid, tersenyum tenang. "Abu, aku bermimpi," ujar Raja pelan. Abu menjawab lembut, "Mimpi adalah cara Tuhan berbicara kepada hati yang belum mau mendengar." Raja menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai hamba yang membutuhkan ampunan. Malam di Baghdad masih sunyi ketika Raja Harun al-Rasyid terlelap kembali setelah mimpinya yang pertama. Tapi kali ini, tidurnya tidak tenang. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah terangkat dari bumi. Dalam mimpinya, ia melihat masjid yang sangat indah, lebih indah dari semua istana yang pernah dibangunnya. Dindingnya berkilau seperti mutiara, lantainya bersinar bagai cahaya bulan. Di dalamnya, orang-orang duduk dengan damai, ada yang membaca Al-Quran, ada yang berzikir, dan ada pula yang tertidur dengan senyum di wajah mereka. Raja melangkah mendekat. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh dan melihat sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya lembut. "Wahai Raja," kata sosok itu, "apakah kau tahu siapa mereka yang tidur dengan damai itu?" Raja menggeleng. "Mereka tampak begitu bahagia. Mereka adalah orang-orang yang kau larang tidur di rumah Tuhan," jawab sosok itu lirih. "Mereka datang bukan untuk bermalas-malasan, tapi karena cinta. Dan kau mengusir cinta itu dengan cambuk." Raja gemetar. "Aku tidak bermaksud menentang Tuhan," ujarnya terbata. Sosok itu menatapnya lembut. "Tapi bukankah kau menakuti mereka dari rumahnya? Kau menutup pintu yang seharusnya terbuka bagi semua yang lelah." Raja menunduk, air matanya mulai menetes. "Aku salah, aku ingin memperbaikinya." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, terdengar suara menggema dari arah langit, lembut tapi tegas. "Wahai Raja yang tertidur di rumahku, bangunlah. Jangan biarkan rumahku sepi dari kasih." Raja terkejut dan terbangun. Matanya basah, jantungnya berdebar. Ia mendapati Abu Nawas duduk bersila di sampingnya, memandangnya dengan senyum tenang. "Tuanku bermimpi lagi?" tanya Abu lembut. Raja mengangguk pelan. "Ya, Abu, aku melihat rumah Tuhan penuh dengan orang-orang yang aku larang masuk. Aku merasa malu, seakan seluruh negeri ini menertawaiku.
Abu tersenyum bijak. Tuhan tidak menertawakan, tuanku. Ia menegur dengan cinta. Setiap hukum yang dibuat manusia, bila bertentangan dengan kasih, akan runtuh dengan sendirinya. Raja menatap ke sekeliling masjid, sunyi, tapi damai. Ia menyentuh lantai tempat ia tidur, lalu berbisik. Hangat, tempat ini hangat sekali. Tidak seperti istanaku yang dingin. Abu menunduk. Karena di sini, tuanku bukan raja. Tuanku hanyalah hamba. Raja menatap Abu lama sekali, lalu menghela napas panjang. Aku mengerti sekarang, Abu. Tapi bagaimana aku akan memperbaikinya di hadapan rakyat? Abu menjawab, bila hati raja sudah sadar, maka rakyat akan mengampuni sebelum tuanku sempat meminta maaf. Keesokan paginya, langit Baghdad berwarna lembut seperti kapas. Raja berjalan keluar dari masjid tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran. Ia hanya mengenakan kain sederhana. Di tangannya masih terasa sisa hangat lantai tempat ia tidur semalam, hangat yang mengingatkannya bahwa Tuhan selalu menerima, bahkan saat manusia menolak. Abu Nawas berjalan di sampingnya, menjaga jarak hormat. Rakyat yang melihat dari kejauhan terkejut, itu raja. Tapi kenapa wajahnya tampak berbeda? Raja berhenti di pelataran masjid, menatap ke arah menara. Lalu, di depan rakyat yang berkumpul, ia berlutut dan berdoa. Suaranya serak, matanya basah. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang telah menakuti tamu-tamu-Mu. Aku telah membuat rumah-Mu menjadi tempat yang menakutkan. Padahal Engkau selalu membuka pintu untuk setiap yang datang. Rakyat terdiam, sebagian meneteskan air mata. Abu menatap raja dengan haru. Ia tahu, perubahan hati seorang penguasa adalah keajaiban yang lebih besar dari 1000 mukjizat. Raja melanjutkan, aku bermimpi, Abu. Aku melihat malaikat menutup pintu surga dariku karena aku menutup rumah Tuhan bagi umatnya. Abu menjawab lembut, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tuanku. Itu panggilan cinta dari langit. Tiba-tiba, raja menangis terseduh. Ia memegang tangan Abu dan berkata, Abu, engkau benar. Aku telah memerintah dengan takut, bukan dengan cinta. Aku malu pada rakyatku. Abu membalas dengan kalimat sederhana namun menggetarkan. Raja yang menangis karena takut pada Tuhan lebih mulia daripada 1000 pemimpin yang memerintah dengan bangga. Raja menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat melihat penguasa mereka menangis di pelataran masjid, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Hari itu juga, raja memanggil seluruh menteri, pejabat, dan penjaga masjid ke istana. Aula megah dipenuhi wajah-wajah tegang. Mereka mengira raja akan marah besar karena hukum tidak lagi ditaati. Namun yang mereka saksikan justru mengejutkan. Raja datang tanpa mahkota, membawa selembar kertas dengan tulisan tangannya sendiri. Dengan suara lantang, ia berkata, mulai hari ini, aku mencabut hukum larangan tidur di masjid. Siapapun yang datang ke rumah Allah, baik untuk beribadah, beristirahat, atau menenangkan diri, semuanya adalah tamu Tuhan. Ruangan terdiam, para menteri saling pandang, tak percaya. Raja melanjutkan, aku membuat hukum itu karena sombong. Aku ingin rakyatku disiplin, tapi aku lupa bahwa Tuhan lebih penyayang daripada semua raja di bumi. Maka siapapun yang ingin beristirahat di masjid, biarlah ia beristirahat dalam rahmat-Nya. Sorak dan takbir menggema dari luar istana. Rakyat bersujud syukur, menitikkan air mata. Penjaga masjid yang dulu memegang cambuk kini menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum kecil di barisan belakang. Raja menatapnya dan berkata, Abu Nawas, engkaulah yang membuatku mengerti arti sejati dari hukum. Bukan cambuk yang menegakkan negeri, melainkan kasih dan keadilan. Abu menjawab, dan bukan istana yang memuliakan raja, melainkan kerendahan hatinya. Sejak saat itu, masjid kembali hidup. Setiap malam, suara lantunan doa bercampur dengan napas damai para musafir yang beristirahat di dalamnya. Tak ada lagi ketakutan, hanya ketenangan. Beberapa hari setelah hukum dicabut, seorang pejabat istana mendekati Abu Nawas di pasar. Ia bertanya dengan nada penasaran, Abu, mengapa engkau begitu gigih melawan hukum raja? Bukankah lebih aman bagimu untuk diam? Abu tersenyum sambil menatap langit. Aku tidak melawan raja, saudaraku. Aku melawan ketidakadilan yang kebetulan memakai jubah kerajaan. Pejabat itu menatapnya heran. Tapi kau tahu risikonya. Raja bisa saja menjatuhkanmu ke penjara.
Abu tertawa kecil. Lebih baik aku tidur di penjara karena membela kebenaran, daripada tidur nyenyak di istana tapi membiarkan rakyat menderita. Ia melanjutkan dengan nada lembut, masjid bukan hanya tempat sujud, tapi tempat di mana hati menemukan Tuhan. Bila orang takut masuk ke sana, berarti kita telah membuat jarak antara manusia dan penciptanya. Kata-kata itu menyebar cepat di Baghdad. Para ulama menulisnya di papan kayu, dan anak-anak menghafalnya di madrasah. Hukum tanpa kasih akan menjadi pedang bagi rakyat. Tapi kasih tanpa hukum akan menjadi tidur bagi keadilan. Abu Nawas tidak mencari pujian. Ia tetap hidup sederhana, mengajar anak-anak di masjid, dan tidur di serambi setiap malam. Tapi sejak saat itu, semua orang yang melihatnya tersenyum penuh hormat. Ia bukan sekadar orang cerdik, ia penjaga nurani Baghdad. Tahun berganti, Abu Nawas semakin tua, rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, tapi sinar matanya tetap sama, hangat dan cerdas. Setiap malam ia tidur di masjid yang dulu pernah membuatnya dicambuk. Kini ia tidur tanpa takut, tanpa penjaga. Kadang, anak-anak kecil datang menemaninya dan mendengarkan kisah lamanya bersama raja. Suatu malam, seorang sahabatnya bertanya, "Abu, kau sudah tua. Mengapa kau masih memilih tidur di masjid, bukan di rumah?" Abu tersenyum lembut. "Karena aku ingin kelak, ketika tidurku yang terakhir datang, aku tertidur di rumah Tuhan." Malam itu, Abu berwudu seperti biasa, lalu berdoa lama. Setelah itu, ia berbaring di sudut masjid yang sama, tempat ia pertama kali ditangkap dulu. Fajar menyingsing, dan para jamaah datang. Mereka menemukan Abu terbaring dengan senyum di wajahnya. Ia telah pergi dengan damai, seolah benar-benar sedang tidur. Berita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Raja Harun al-Rasyid datang sendiri ke masjid dan berdiri di sisi jenazahnya. "Abu Nawas," katanya pelan, "dulu engkau tidur di masjid dan aku ingin menghukummu. Kini engkau tidur lagi, dan seluruh negeri menangis kehilanganmu." Raja menatap langit, air matanya jatuh. "Engkau mengajarkanku bahwa rumah Tuhan bukan hanya untuk orang suci, tapi juga untuk orang lelah. Dan kini, kau tidur untuk selamanya di tempat yang paling layak, di rumahnya sendiri." Malam itu, seluruh Baghdad berdoa. Suara azan bergema lembut, menyatu dengan desiran angin. Dan di antara bisikan doa, seolah terdengar suara Abu Nawas yang lembut. "Tidurlah, wahai manusia, karena Tuhan tidak pernah menutup rumahnya bagi siapapun yang datang dengan hati yang lelah."